Karena semuanya sudah siap, ayo pergi. Wenzi juga berkata perlahan, lalu turun lebih dulu. Ayo pergi, kalian anak kecil, biarkan aku memperhatikan dua orang dari keluarga Kekaisaran Xuanling ini. Jangan biarkan mereka memenuhi syarat untuk menyentuh kolam Kekaisaran Xuanling. Suara Zulao perlahan muncul di hati Xiaoyan dan yang lainnya. Apa artinya ini? Mereka bertiga juga bingung, meskipun mereka tidak tahu apa artinya, tetapi karena Zhu tua mempercayakan mereka dan kemudian mengikuti Wenzi. Suara tetesan air sangat keras di lorong yang sunyi ini. Dalam beberapa menit, sekelompok 7 orang juga melewati lorong, dan kemudian datang ke tempat yang agak kosong. Datang ke sini, Xiaoyan juga menemukan beberapa kelainan di ruang ini untuk pertama kalinya. Suara detak air yang menetes membuat hati mereka semua waspada. Meskipun ada beberapa suara tetesan air, ketika mereka sampai di lantai pertama istana bawah tanah, apa yang mereka lihat adalah tempat kosong, selain itu, tidak ada yang lain. Ini adalah ruang yang sangat kosong, dan ruang itu dipenuhi dengan aroma yang sangat menarik. Melihat dari dekat, ruang di sini adalah ruang melingkar, dan ada bangunan persegi di tengah ruang. Sepertinya sedikit seperti altar pengorbanan. Bagaimana aku bisa sampai ke kolam Kaisar Xuanling? Xiaoyan juga bergumam. Jelas, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi lantai pertama istana bawah tanah, Xiaoyan tahu itu. Ini adalah yang pertama, lantai istana bawah tanah ini. Tapi tempat ini sangat kosong, kecuali lorong yang masuk dan benda yang tampak seperti altar di depannya, tidak ada lorong lain. Hehehe, jangan heran, ini adalah lantai pertama istana bawah tanah, dan juga tempat kamu pergi ke kolam Kaisar Xuanling. Apakah Anda melihat altar di tengah? Itu adalah formasi teleportasi luar angkasa. Suara Penatua Zhu juga perlahan muncul di istana bawah tanah. Formasi teleportasi luar angkasa. Xiaoyan menjadi bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, jika altar di depannya adalah formasi teleportasi ruang angkasa, semuanya akan masuk akal. Tuan Zhu mengatakan itu benar, tetapi yang lebih penting, formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama istana bawah tanah juga dibangun oleh kelompok Zhu yang lama. Wenzi juga tersenyum perlahan, tetapi wajahnya berubah sesaat, tidak senang. Rupanya bahkan Wenzi enggan untuk mengingatnya lagi pula, ketika dia meminta Zhu Jin untuk datang untuk membangun formasi teleportasi luar angkasa, itu menghabiskan banyak sumber daya mereka. Tampaknya pemahaman Zulao juga telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ketika saya kembali, saya harus mengikuti Zulao untuk mempelajari esensi formasi. Xiaoyan juga memiliki rencana di dalam hatinya. Bagaimanapun, meskipun dia juga seorang master formasi pertempuran, sampai batas tertentu, pemahamannya tentang formasi juga masih dalam keadaan pemula. Oke, waktu hampir habis. Sekarang mari kita masuk dulu. Ingat, kolam Kaisar Xuanling sangat berharga, dan dapat hidup dalam kualifikasi tidak berarti bahwa Anda dapat hidup dengan manfaat yang cukup. Semuanya tergantung padamu. Selain itu, kolam Kaisar Xuanling dapat membiarkan Anda tinggal di dalamnya paling lama selama 1 bulan. Setelah sebulan, tidak peduli apa, Anda akan didorong keluar oleh kolam Kaisar Xuanling, kata Wenzi juga dengan kipas ringan. Ya, mereka berlima menjawab serempak. Xiaoyan juga memperhatikan tatapan berapi-api di mata Xiao Shou dan Dapang, seolah-olah mereka menang. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat agung muncul di tangan Wenzi, dan kemudian perlahan-lahan menyuntikkannya ke altar di tengah. Dengan suntikan ki dari Wenzi, cahaya menyilaukan juga terpancar. Dari altar redup, "Tuan, tolong saya!" Wenzi juga berteriak pada Zulao. "Pergi!" Sebelum Wenzi selesai berbicara, semangat juang perak dari sosok Zulao perlahan terpancar, dan pada saat yang sama, semangat juang perak yang berisi kekuatan hidup dan mati juga perlahan meresapi ruang. Munculnya dua kekuatan menyebabkan ruang bergetar sedikit. Saat berikutnya, altar di luar angkasa juga menjadi cerah, dan kemudian perlahan-lahan memancarkan gelombang yang sangat menakutkan. "Masuk!" Suara Penatua Zhu juga muncul. Baiklah. Saat berikutnya, mereka berlima juga melangkah ke formasi teleportasi luar angkasa di atas altar. Begitu dia melangkah ke altar, dia merasakan kekuatan isap samar mengunci Xiaoyan dan yang lainnya dengan kuat. Batuk, batuk. Mu Yingying juga sedikit terburu-buru.
Ini jelas pertama kalinya dia mengalami formasi teleportasi ruang angkasa seperti itu, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Gunakan semangat juangmu untuk melindungi dirimu sendiri. Tepat ketika Mu Yingying sedang terburu-buru, sebuah suara lembut bergema di telinganya. Mu Yingying mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Yan. Pada saat yang sama, telapak tangan lebar Xiao Yan juga perlahan menarik tangan giok Mu Yingying, dan kemudian nyala api Doqi yang sangat lembut juga perlahan menyelimuti Mu Yingying. Mengapa telapak tangan Mu Yingying ini begitu panas? Ini adalah pikiran pertama Xiao Yan, tetapi sudah terlambat untuk berpikir. Xiao Yan ini sepertinya benar-benar memiliki bau kakak. Mu Yingying juga menatap Xiao Yan dan kemudian menggigit bibirnya sedikit, berpikir dalam hatinya. Cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang, dengan dukungan terus-menerus dari semangat juang besar Wenzi dan Zulao, mereka berlima juga menghilang dalam sekejap. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan berhasil kali ini. Wenzi juga menarik kekuatannya, dan kemudian melihat kelima orang yang menghilang dan bergumam. Ada angka tertentu dalam kegelapan. Zulao juga berkata perlahan, dan kemudian menatap ruang tertentu di atas altar di istana bawah tanah. Di mana ruang tersebut nampak berbeda dengan tempat lain. Tuan ayo pergi, hampir waktunya untuk pelelangan dimulai dalam sebulan. Wenzi juga buru-buru berkata, ayo pergi. Ketika Zulao mendengar kata-kata itu, dia tidak berhenti di situ, dan langsung kembali ke pintu keluar. Zhu Jin sialan ini semakin kuat dan kuat. Dan bagaimana dia menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah ini? Wenzi juga melirik ruang yang agak aneh, lalu meninggalkan istana bawah tanah. Dengan kepergian Wenzi dan Zhu Jin, ketenangan dipulihkan di istana bawah tanah ini. Raja, sepertinya fluktuasi ini, mereka telah memasuki kolam Kaisar Xuanling. Seorang pria yang dikelilingi oleh energi hitam juga dengan hormat menghadap Kaisar Xuanling di depannya. Hehehe, karena keluarga kerajaan Xuanlingku tidak bisa mendapatkan sesuatu, kamu paviliun fancy yang juga ingin mendapatkannya. Ingat, jangan tetap hidup, Raja Xuanling berkata. Ya, mendengar ini, pria berbaju hitam itu juga mundur ke ruang sekitarnya. Kematian selama ribuan tahun adalah perlawanan. Tapi setelah saya mendapatkan esensi darah dari piton menelan 9 warna, itu akan menjadi hari Anda menyerah. Pada saat itu, aku akan menjadi Raja Xuan Santian. Hehehehe, Raja Xuanling juga tertawa. Kelimanya melewati formasi teleportasi ruang angkasa dan datang ke tempat yang tidak dikenal. Apakah kamu baik-baik saja? Tepat setelah mendarat, sebelum Xiao Yan bisa melihat sekeliling, Mu Yingying, yang menemukan tangan giok yang dipegangnya. Matanya sangat kabur, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Xiao Shou, Dapang, dan Mu Feng juga menatap Xiao Yan. Dan Mu Yingying, jelas mereka sangat samar tentang hubungan mereka. Apa? Aku baik-baik saja. Wajah Mu Yingying juga memerah, dan kemudian langsung menarik tangan gioknya. Benar-benar, Mu Feng juga mengacungkan jempol pada Xiao Yan, lalu berkata, pergi, lakukan bisnis. Xiao Yan juga mengabaikan orang-orang ini, dan segera melihat ke tempat yang tidak dikenal ini. Xiao Yan dan yang lainnya juga memenuhi syarat untuk memasuki kolam kekaisaran Xuanling. Tampaknya formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama istana bawah tanah adalah pintu masuk ke kolam kekaisaran Xuanling ini. Xiao Yan berpikir begitu dalam hatinya. Dengan cahaya menyilaukan bersinar, Xiao Yan dan yang lainnya juga menghilang ke istana bawah tanah, dan saat berikutnya, mereka berlima juga muncul kembali di tempat baru. Melihat sekeliling, tempat mereka berlima berada saat ini juga merupakan formasi teleportasi luar angkasa, yang jelas terkait dengan kunci lapis pertama istana bawah tanah. Altar dari formasi teleportasi ruang angkasa di sini jelas terkait dengan istana bawah tanah, dan Xiao Yan juga menemukan bahwa ada jalan tidak jauh, dan tidak diketahui kemana arahnya. Ayo pergi! Xiao Shu dan Dapang berteriak begitu mereka mendarat, dan kemudian mereka berlari bergandengan tangan, dan langsung menghilang di samping Xiao Yan dan yang lainnya. Mereka menuruni tangga, menghadap sedikit 5 meter jauhnya, lorong lebar kiri dan kanan. Apa yang mereka lakukan? Mu Feng juga bertanya-tanya. Tidak, cepatlah. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan, tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah yang terbaik di keluarga kerajaan Xuanling, dan kolam kekaisaran Xuanling ini juga dimiliki oleh Xuanling.
Keluarga kekaisaran tidak dapat dihindari bahwa keduanya akan mengetahui beberapa hal yang Xiao Yan dan mereka tidak ketahui. Ketika Mu Yingying dan Mu Feng mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangguk ke Xiao Yan. Dengan kemampuan Kaisar Do Kaisar Bintang 4 Mu Yingying untuk bertarung di tingkat Kaisar Do Bintang 5, bahkan jika kekuatan dua saudara dan saudari telah mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 5, Mu Yingying masih agak percaya diri. Xiao Yan berada di belakang, mengejar dan melepaskan jiwa besar, dan kemudian matanya menjadi aneh. Kolam Kaisar Xuanling. Oleh karena itu harus menjadi keberadaan seperti sungai, kenapa aku tidak melihat sungai atau bahkan suara air mengalir? Xiao Yan juga berpikir dalam hatinya. Saat berikutnya, sebelum Xiao Yan memikirkannya, Xiao Yan juga menghentikan langkahnya, lalu menatap kosong ke tanah di bawah kakinya. Karena Xiao Yan juga merasakannya, jelas tidak masuk akal mengapa ada potongan yang menonjol di tengah jalan yang tampak datar ini. Xiao Yan, ada apa denganmu? Mu Yingying di samping juga memperhatikan bahwa sepertinya ada beberapa hal aneh di sini, dan dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk mengejar kedua saudara lelaki dan perempuan itu, tetapi memperhatikan sisi Xiao Yan, dan dia juga berhenti, lalu berjalan kembali dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan, apa yang kamu temukan? Mu Feng juga menyadari bahwa ini jelas bukan kolam Kaisar Xuanling, dan segera bertanya. Begitu saya datang ke sini, saya melihat ada sesuatu yang salah. Lihat, apa yang ada di bawah kakiku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia berjongkok dan menunjuk ke batu berwarna aneh di bawah kakinya. Bukankah ini batu biasa? Mu Yingying juga bertanya-tanya. Meskipun batu ini cukup menonjol dan istimewa, tampaknya tidak memiliki efek. Apa yang ditemukan Xiao Yan? Bagaimana menurutmu, Mu Feng? Xiao Yan tidak mengharapkan Mu Yingying, dan segera menoleh. Batu ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga meraih dahinya dengan satu tangan, dan mencoba mengingat. Ini adalah jenis batu yang tidak palsu. Tapi itu juga punya nama. Batu asal ikan. Xiao Yan juga perlahan melihat batu di tanah dan berkata, batu asal ikan. Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, lalu berjongkok sedikit penasaran dan melihat ke batu yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Di tanah yang rata, sebuah batu yang menonjol juga muncul. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah batu yang agak aneh, menunjukkan bentuk yang tidak beraturan, tetapi telapak tangan Mu Yingying baru saja menyentuhnya, dan ada perasaan yang sangat dingin yang mengesankan menyapu seluruh tubuh. Batu ini sangat aneh, sepertinya ada kekuatan di dalamnya. Mu Yingying juga membuat penilaian setelah kontak singkat. Ya, ini adalah batu asal ikan. Legenda itu adalah batu yang agak langka. Nilainya mirip dengan Najing. Itu dapat menyerap atau menyimpan doqi atau kekuatan misterius sehingga orang dapat menyerapnya. Mu Feng juga berkata perlahan, jelas kata-kata Xiao Yan dan Mu Yingying juga mengingatkan Mu Feng. Sesuatu tentang batu asal ikan ini. Apa yang dikatakan Mu Feng tidak salah. Namun, nilai batu asal ikan ini lebih dari itu. Kecuali apa yang Anda katakan, Mu Feng, sejauh yang saya tahu, setiap kelahiran batu asal ikan ini terkait dengan kejatuhan orang kuat, dan hanya kejatuhan orang kuat yang terbentuk. Yang disebut ikan di sini juga punya sebutan sendiri. Tianmuyu. Xiao Yan juga berkata perlahan. Apa itu, ikan Tianmu? Mu Feng juga setengah mengerti dan kemudian bertanya. Tianmuyu tidak mengacu pada satu orang atau makhluk, tetapi sekelompok ikan yang pernah menyebabkan kepanikan dalam 3 hari Xuantian. Xiao Yan juga berkata perlahan. Ras Tianmuyu awalnya hanya ras kecil di lautan di Xuantian San, dan dimangsa oleh manusia sepanjang tahun, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya. Ras Tianmuyu memiliki kemampuan untuk berkultivasi, dengan jumlah mereka yang besar, juga membawa bencana bagi Xuan. Lalu ada 9 pembangkit tenaga nyata dalam ras Tianmuyu, dan mereka adalah perwakilan dari klan Tianmuyu mereka. Adapun batu sumber ikan ini, artinya ini adalah tempat di mana 9 orang kuat di antara ikan Tianmu jatuh. Karena batu asal ikan ini adalah sesuatu yang hanya akan muncul setelah kejatuhan 9 ahli klan Tianmuyu. Tatapan Xiao Yan juga menjadi sulit untuk dilihat. Karena ini jelas dikatakan Zulao kepadanya, tetapi kekuatan 9 orang kuat dari klan Tianmuyu tidak lemah. Singkirkan batu sumber ikan ini dulu,
Saya yakin ini mungkin berguna untuk sementara waktu. Xiao Yan berkata. Kemudian saat berikutnya, api putih susu muncul di seluruh tubuhnya, perlahan-lahan membungkus telapak tangannya, dan dengan kejam mengeluarkan batu asal ikan yang tertanam di tanah. Sial, benda ini tidak bisa ditarik keluar. Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi berpikir.